Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku semua. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks berita. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, berhubung ini di jam pertama, Bapak akan cek kehadiran kalian atau mempresensi kalian. Yang pertama, Ika Nurwijastuti, apakah hadir? Ada, Pak. Kemudian Nasta Sabila. Hadir, Pak. Oke, kemudian M. Syarif Ramadan. Hadir, Pak. Salsabila Nadif. Oke, mungkin terputus jaringan ya. Kemudian Safarina. Ada, Pak. Nah, oke, sip. Hadir semua. Kemudian setelah kemarin pada pertemuan lalu kita telah belajar mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Nah, buku fiksi itu buku yang berisi tentang hal-hal yang bersifat fiktif atau tidak nyata, sedangkan buku non-fiksi itu berisi tentang hal-hal yang bersifat keilmiahan atau yang bersifat nyata. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai teks berita. Sebelumnya Bapak mau tanya, pernahkah kalian mendengarkan sebuah berita? Pernah, Pak, setiap sore. Nah, di mana, Mas? Pernah mendengar setiap sore Oke. berita petang. Nah, bagus. Nah, jadi ini sekarang merupakan pokok pembahasan kita, yaitu teks berita. Adapun KD kita pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.1 dan KD 3.2. KD 3.1 berisi tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi. Kemudian KD 3.2 itu menyimpulkan isi dari berita. Nah, ini merupakan lingkup pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu kita mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita, kemudian kita menyimpulkan isi dari teks berita. Nah, sebelum kita belajar tentang teks berita secara lebih lanjut, kalian perlu tahu definisi dari teks berita itu, yaitu suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa atau kejadian yang secara faktual dan aktual diinformasikan secara tertulis. Nah, dalam teks berita ini ada poin penting yaitu kejadian, faktual, dan aktual. Nah, faktual ini sesuai dengan fakta, sedangkan aktual itu bersifat kekinian atau baru saja terjadi. Jadi dalam berita itu lebih baiknya itu merupakan sebuah peristiwa yang itu baru saja terjadi. Nah, maka itu bisa dikatakan berita yang terhangat atau up to date. Nah, setelah kita mempelajari tentang definisi, kita belajar mengenai struktur teks berita. Nah, dalam teks berita ini memiliki 3 struktur. Itu yang pertama ada judul atau headline. Nah, ini
Judul ini merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Dalam teks berita, judul biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. Judul yang menarik akan memungkinkan pembaca tertarik terhadap berita yang disampaikan. Nah, jadi sebagai seorang penulis berita atau penyiar berita itu hendaknya membuat judul yang menarik. Sehingga para pembaca itu merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apa sih yang disampaikan dalam sebuah berita itu. Seperti itu. Kemudian untuk struktur yang kedua itu ada teras berita atau lead. Nah, ini merupakan bagian yang penting dalam berita karena dalam lead ini terdiri dari informasi yang akan diberitakan atau penjabaran dari judul itu tadi. Jadi dalam teras atau lead ini merupakan pokok dari berita itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tubuh atau body. Nah, tubuh berita. Nah, ini dalam tubuh ini berisi tentang kelanjutan dari isi berita. Dalam tubuh ini membahas tentang sebuah kejadian ataupun penjabaran lebih detail lagi daripada struktur sebelumnya, yaitu struktur teras. Nah, dalam tubuh ini nanti akan diceritakan ataupun dipaparkan informasi secara mendetail. Setelah kita belajar struktur, kita belajar mengenai ciri-ciri teks berita. Nah, dalam teks berita ini memiliki beberapa ciri-ciri, yang mana ciri-ciri ini membedakan antara teks berita dengan teks yang lain. Ciri-ciri yang pertama itu bersifat faktual. Nah, faktual ini bersifat nyata, jadi berita itu benar-benar terjadi atau tidak hanya reka-rekaan saja. Jika misalkan berita itu hanya berupa rekaan, maka bisa dikatakan itu sebagai berita hoax atau berita yang tidak benar, karena hanya disebarkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian unsur yang kedua itu bersifat aktual atau bersifat baru. Jadi berita itu atau berita yang baik itu apabila kontennya itu berisi tentang berita yang baru saja terjadi atau peristiwa yang baru saja terjadi. Jangan sampai peristiwa yang katakanlah 1 bulan yang lalu baru ditampilkan di bulan ini atau di bulan depan. Nah, itu merupakan berita yang tidak aktual atau berita yang sudah basi, ketinggalan zaman. Kemudian bersifat unik dan menarik. Nah, di sini maksudnya unik berarti setiap wartawan atau portal penyedia berita memiliki editorial, redaksi, hingga diksi yang khas. Jadi dalam setiap katakanlah stasiun berita ataupun lembaga yang menyajikan suatu berita, contohnya Kompas ataupun ada detik.com, nah itu pasti dia memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian untuk menarik itu berarti berita menyajikan fakta aktual yang diinginkan oleh masyarakat atau menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk membacanya. Itu unsur yang ketiga. Kemudian unsur selanjutnya itu berpengaruh bagi masyarakat luas. Nah, teks berita itu harus memberikan pengaruh bagi kepentingan orang banyak. Jadi, atau dalam kata lain itu berita itu kontennya itu bermanfaat bagi orang lain gitu. Jangan hanya kita membuat berita yang isinya itu kurang bermanfaat ataupun malah menimbulkan perpecahan. Kemudian ciri selanjutnya itu objektif. Nah, jadi berita disampaikan benar-benar berdasarkan fakta tanpa rekayasa atau tanpa dipengaruhi oleh pandangan maupun pendapat dari pribadi pelapornya. Jadi informasi yang disampaikan dalam sebuah berita atau teks berita itu hendaknya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jangan sampai misalkan nih pewarta ataupun pencari berita itu
menambah-nambahin konten dari berita itu. Misalkan harusnya informasi A, kemudian ditambahin menjadi informasi B, sehingga itu akan mempengaruhi isi dari berita itu. Nah, kemudian unsur ciri-ciri selanjutnya itu terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Jadi dalam berita itu hendaknya ada runtutan waktu atau kronologi kapan terjadinya suatu peristiwa. Agar apa? Agar informasi ataupun kevalidan dari berita itu benar-benar terbukti, ada buktinya. Oh, ini terjadi di tempat ini pada waktu sekian, kepada tanggal sekian, seperti itu, agar tidak menimbulkan kerancuan. Kemudian ciri selanjutnya itu menggunakan bahasa baku sederhana dan komunikatif. Bahasa baku itu harus sesuai dengan UEB atau Paduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan berita itu hendaknya ditulis dengan bahasa yang sederhana. Agar apa? Agar setiap kalangan ataupun lapisan masyarakat itu dapat memahami isi dari berita. Setelah kita belajar mengenai ciri-ciri, kita akan belajar mengenai unsur dari teks berita. Nah, dalam teks berita itu memiliki beberapa unsur. Atau seperti yang telah kita ketahui ada unsur 5W1H. Atau dalam bahasa Indonesia itu disebut adik Simba. Nah, 5W1H itu ada apa aja? Yang pertama itu ada what atau apa. Jadi dalam bagian ini berisi tentang identitas suatu kejadian atau peristiwa yang baru atau sedang terjadi. Apakah itu menyangkut hidup seseorang atau kejadian yang berupa bencana alam, misalkan longsor, banjir, kerusuhan, atau apa saja yang diberitakan. Nah, kemudian where atau di mana. Jadi ini berisi tentang lokasi ataupun tempat terjadinya suatu peristiwa. Atau katakan dalam bahasa jurnalistik ataupun bahasa pewarta itu menggunakan kata TKP atau tempat kejadian perkara. Selanjutnya ada unsur when atau kapan. Nah, ini berkaitan dengan kapan peristiwa itu terjadi, mulai dari tanggal, hari, jam, menit, ataupun waktu-waktu tertentu, misalkan pagi, siang, ataupun sore. Nah, itu unsur yang harus tercapai dalam suatu berita. Nah, ada unsur lagi, ini who atau siapa. Nah, ini tokoh atau siapa sih yang menjadikan ataupun orang yang menjadi sorotan dalam berita itu. Kemudian setelah who itu ada why atau mengapa. Nah, why ini isinya alasan mengapa peristiwa atau kejadian itu dilaporkan atau peristiwa itu dapat terjadi. Nah, unsur ini mencakup untuk mengetahui secara detail penyebab dari suatu berita atau peristiwa yang telah terjadi. Jadi, dalam unsur why atau mengapa ini berisi tentang penyebab terjadinya suatu peristiwa. Nah, dan kemudian unsur terakhir itu ada how atau bagaimana. Nah, dalam unsur ini berisi tentang proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, termasuk akibat yang ditimbulkan atau justru yang diharapkan dari peristiwa tersebut. Jika peristiwa adalah acara yang sengaja dibuat, misalkan konser, amal, pesta, dan sebagainya. Jadi, dalam how ini berisi tentang dampak ataupun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa itu ataupun dari kejadian yang sedang diberitakan. Nah, sampai di sini apakah jelas? Jelas. Oke. Kemudian
ini kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Tentu dalam sebuah teks ataupun tulisan lain itu memiliki kaidah kebahasaan sendiri-sendiri, tak terkecuali dalam teks berita. Nah, ini dalam teks berita memiliki beberapa kaidah. Yang pertama ini ada penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Nah, mengingat berita itu ditampilkan kepada masyarakat umum, mulai dari koran, kemudian mulai dari situs-situs yang lain tentunya itu akan dilihat oleh banyak orang. Ataupun tidak hanya dalam satu orang saja, tapi meliputi seluruh, katakanlah seluruh Indonesia atau bahkan dunia itu mengetahui. Nah, tentunya dalam menulis itu ada kaidah sendiri agar apa? Agar apa yang disampaikan ataupun apa yang dituliskan dalam berita itu sesuai dengan kaidah kebahasaan yang telah ditentukan. Nah, itu agar apa? Agar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam sebuah bahasa. Katakanlah bahasa Indonesia memiliki kaidah sendiri, maka dalam penyusunan berita itu hendaknya mengikuti kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Contohnya di sini ada ratusan pasien COVID-19 mengantre di lobi Wisma Atlet. Nah, ini ada kaidah sendiri yaitu meliputi subjek, ada subjek, predikat, dan objek. Nah, di sini terdapat 3 struktur kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua itu menggunakan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung itu kalimat yang seperti apa? Nah, contohnya di sini itu menggunakan tanda kutip gitu ya dalam suatu pernyataan ataupun teks. Nah, contohnya di sini ada, kami ucapkan terima kasih berkat dukungan penuh dari sekolah anak kami Aan hingga berhasil berprestasi di Jerman, kata Yohana. Nah, ini merupakan kalimat langsung. Sedangkan untuk ciri yang atau kaidah yang selanjutnya itu menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental itu yang seperti apa? Yaitu kata kerja yang menunjukkan respon ataupun sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Nah, contohnya di sini ada kata kerja mental tertipu. Nah, ini merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Nah, ini ada respon yang ditunjukkan setelah mereka tertipu, yaitu melapor kejadian yang menimpa mereka kepada polisi agar apa? Agar mendapat tindak lanjut dari pihak polisian. Selanjutnya, untuk kaidah kebahasaan itu menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, dalam teks berita itu tentu ada keterangan waktu dan tempat. Agar apa? Agar berita yang disampaikan itu dapat dimengerti dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Nah, seperti yang telah Bapak sampaikan sebelumnya, dalam berita itu hendaknya ada kata keterangan waktu dan tempat. Agar apa? Agar kebenaran dari berita itu dapat terbukti gitu. Tidak hanya katanya saja, tapi juga ada data yang dapat mendukung adanya suatu peristiwa itu. Nah, contohnya di sini ada kutipan berita, yaitu hal ini bukan hanya menjadi kebanggaan keluarga besar Al-Azhar Kelapa Gading atau Alaska saja, akan tetapi menjadi kebanggaan bagi Indonesia, ujar Irsan Nurfakih melalui rilis resmi pada tanggal 23 April 2022. Nah, di sini ada kata fungsi keterangan waktu dan tempat. Waktunya yaitu pada tanggal 23 April 2022, sedangkan tempatnya berada di Al-Azhar Gading atau Alaska. Nah, setelah kita belajar mengenai kebahasaan, ada satu lagi nih, yaitu menggunakan konjungsi temporal.
yaitu konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contohnya nih, contoh konjungsi temporal itu menggunakan kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Kemudian konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis ataupun urutan waktu. Contohnya di sini ada pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Nah, di sini ada konjungsi temporal yaitu kata kemudian. Nah, setelah kalian mengetahui mengenai pengertian, kemudian ciri-ciri, ada struktur, dan ada unsur kebahasaan. Nah, itu kalian ingin mengetahui apa sih garis besar dari suatu berita ataupun peristiwa yang telah disampaikan dalam teks berita. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus menyimak berita dengan baik dan menentukan pokok isi berita. Jadi kalian ketika membaca ataupun mendengarkan sebuah berita, kalian harus bisa menyimak apa aja sih yang menjadikan pokok-pokok dalam teks berita itu. Misalkan berita itu membicarakan tentang apa, kemudian kapan waktu itu terjadi, dan siapa yang melaporkan. Nah, itu merupakan langkah yang pertama untuk menyimpulkan pokok berita. Langkah kedua itu menyimpulkan berita berdasarkan pokok-pokok isi berita. Nah, itu merupakan kelanjutan yang tadi ya. Setelah kalian menyimak, kalian harus bisa menyimpulkan apa aja sih yang disampaikan dalam informasi apa aja sih yang dapat disampaikan ataupun yang kita dapat setelah kita mendengarkan suatu berita itu. Atau dalam kata lain, informasi penting apa yang bisa kita dapat. Selanjutnya kita menyampaikan simpulan itu kepada orang lain. Itu tadi untuk langkah apabila kita dalam ragam lisan. Kemudian dalam ragam tulis itu ada 4 langkah untuk bisa menyimpulkan isi berita. Sama seperti tadi, yaitu kita harus menyimak berita dengan seksama. Kemudian kita mencatat pokok-pokok isi dari berita yang didapatkan. Yang ketiga, kita menyusun pokok-pokok dari isi berita itu sehingga menjadi bentuk kalimat berita. Dan terakhir, kita menulis berdasarkan pokok pikiran yang telah ditemukan dalam wacana berita ke dalam bentuk paragraf. Nah, itu pada intinya sama, kita harus bisa menyimak ataupun membaca dari berita, kemudian kita harus bisa mencatat pokok-pokok isi berita, dan kemudian kita bisa menuangkan dalam bentuk tulis ataupun dalam bentuk lisan. Oke, kemudian ini adalah salah satu contoh dari berita. Ini ada berita mengenai Jokowi cabut 2078 izin usaha pertambangan. Nah, coba saya meminta Mbak Nasta, coba dibaca, Mbak. Baik, Pak. Jakarta, Presiden Jokowi mencabut 2078 izin usaha pertambangan Minerba. Hal ini karena perusahaan tersebut tidak pernah menyampaikan rencana kerja, padahal perizinan sudah diberikan bertahun-tahun. Hari ini sebanyak 2078 izin perusahaan penambangan Minerba kita cabut, ujar Jokowi dalam konferensi pers disiarkan di kanal YouTube Setpress. Jokowi mengatakan perusahaan tersebut tidak pernah melaporkan rencana kerja kepada pemerintah. Karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, izin yang telah bertahun-tahun diberikan tak pernah dikerjakan. Ini menyebabkan tersandaranya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ujarnya. Selain itu, Jokowi juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar. Perizinan dicabut karena tidak aktif.
tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan. Selanjutnya adalah untuk hak guna usaha atau HGU, perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektar juga dicabut oleh Jokowi. Sebanyak 25.128 hektar adalah milik 12 badan hukum. Sisanya 9.320 hektar merupakan bagian dari HGU yang terlantar di milik 24 badan hukum. Oke, terima kasih kepada Mbak Nasta. Nah, setelah kita membaca teks berita, kemudian kita akan menganalisis unsur-unsur yang ada dalam teks berita itu. Nah, nih, yang pertama, unsur pertama itu ada what atau apa. Di sini jelas yaitu mulai dari langkah Jokowi mencabut tentang izin usaha pertambangan. Jadi di sini unsur yang pertama atau unsur apa itu berisi tentang pencabutan izin usaha pertambangan. Kemudian who atau siapa. Nah, di sini kalian bisa lihat di teks berita ini, who siapa yang mencabut itu, yaitu Presiden Joko Widodo. Ini Presiden Joko Widodo. When itu kapan? Nah, kapan informasi itu bisa disampaikan? Ataupun kapan informasi itu mulai dipublikasikan di khayalak umum. Nah, di sini pada tanggal 6. Di sini ada pada paragraf kedua, Jokowi dalam konversi pers disiarkan di kanal YouTube Setpress pada tanggal 6 Januari 2022. Itu kemudian unsur selanjutnya itu ada where atau di mana. Nah, tadi sudah mendengar yaitu ada di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Selanjutnya why atau mengapa. Itu mengapa izin itu ataupun mengapa Jokowi melakukan tindak pencabutan, karena apa? Karena perusahaan yang dicabut izin usahanya tidak pernah melaporkan rencana kerja kepada pemerintah. Nah, itu merupakan sebab Jokowi mencabut izin usaha pertambangan. Kemudian how atau bagaimana. Nah, setelah kita mengetahui sebab, selanjutnya kita bisa mengetahui akibatnya, yaitu dalam unsur how. Nah, di situ tertulis Jokowi mencabut 2078 izin perusahaan penambangan minerba yang tidak pernah melaporkan rencana kerja kepada pemerintah dan 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar. Perizinan dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan, termasuk hak guna usaha yang ditelantarkan. Nah, itu tadi ya mengenai materi kita pada teks berita. Nah, selanjutnya Bapak di sini ada contoh beberapa teks berita. Nah, Bapak akan menunjuk satu orang untuk menganalisis unsur-unsur yang ada dalam sebuah berita itu. Nah, ini apakah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, coba Bapak akan meminta salah satu sebisanya untuk menyebutkan unsur-unsur yang ada dalam teks berita itu kepada Mbak siapa ya? Mbak Safarina coba.
Sebutkan Mbak unsur apa aja yang ada dalam berita itu, mulai dari what, who, when, where, why, and how. Sebisanya aja Mbak. Baik, sebentar ya. Untuk unsur apa itu Ya, pada Indosat Ooredoo Hutchison resmi beroperasi. Kemudian baik, betul. kapan itu pada tahun 2022. Ya, kemudian unsur who, ini ya yang unsur who itu di paragraf ketiga ya. Ujar Yang mana, Pak? Fikram. Yang hari ini merupakan hari spesial. Nah itu merupakan who atau siapa yang menyampaikan dari teks iya, berita iya. itu. Nah, Iya. lanjut, where, di mana? Di Indonesia bukan sih? Ya, betul. Atau lebih spesifiknya ada di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta. Baik, betul, betul. Ya. Kemudian, why, mengapa? Mengapa itu untuk mempercepat inovasi, improvisasi dalam memberikan Betul. pengalaman digital. Ya, betul. Dan how, bagaimana? Nih ya, biasanya kalau yang bagaimana itu ada di paragraf paling akhir. Nah, nih dengan merger ini, nah itu merupakan unsur how. Ya, baik, Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih tadi kepada Mbak Safarina sudah berani berpendapat ya, sudah bisa menyampaikan berita tadi ya. Nah, ini selanjutnya Bapak ada contoh berita lagi. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, Pak. Berita yang akan Nah, ini siapa yang ingin mencoba? Untuk menyebutkan unsur-unsur dari berita ini, sebisanya nggak apa-apa. Nggak ada yang mau mencoba?
Kalau nggak ada, Bapak tunjuk ya. Coba Mas Syarif coba. Ya, Pak. Gimana? Coba ini Mas sebutkan unsur-unsur dari teks berita ini seperti yang tadi sebagaimana tadi Mbak Safarina tadi. Sebisanya. Mulai dari unsur what-nya atau apanya itu apa saja, kemudian unsur who itu siapa, nah itu. Untuk what-nya itu puncak gelaran prestasi mahasiswa FSRD. Ya betul. Ini ya pokoknya yang dari ini ya, bisa dari ini Ardana Fest, puncak gelaran prestasi mahasiswa FSRD isi Surakarta, betul. Dan untuk who, Untuk siapanya itu mahasiswa FSRD isi Ya. Surakarta. betul. Mahasiswa FSRD isi Surakarta. Dan untuk when atau kapan, Mulai tanggal 24 sampai 26 Mei 2022. ya betul, bagus. Untuk why-nya, kenapa, gitu. Menjadi program yang menarik untuk menumbuhkan dan mendorong semangat kepada mahasiswa untuk terus berprestasi. Nah, betul. Ini ya yang di paragraf 5 ini ya. Ini ya. Ya, Pak. Betul. Kemudian untuk how atau bagaimana? Bagaimana itu khususnya di lingkup FSRD isi Surakarta sehingga selain menambah kompetensi portofolio juga berdampak pada akreditasi program studi sekaligus itu sebuah kampus. Nah, betul. Baik. Ya, betul ya. Nah, kemudian sekali lagi Bapak tunjuk kelihatan nggak ini? Kekecilan nggak nih? Coba Mbak Nasta lagi, coba Mbak. Iya, Pak. Ini what-nya itu Pertamina lestarikan keanekaragaman hayati di kawasan konservasi Gunung Lawu, Pak. Betul. Ya, bagus. Ini ya. Kemudian untuk who atau siapanya,
Untuk W-nya itu sebentar, Pak. Manager communication ini bukan, Pak? Ya, lebih ini ya, lebih nah itu bisa terus atau lebih tepatnya lagi bisa di PT PT Pertamina. Pertamina Ah, Pasca Niagara. ya betul. Pasca Niagara. Kemudian untuk when kapannya? Ini Bapak pada Senin sampai Rabu ini? Ya, betul. Dari 23 sampai 25 Mei. Betul. Kemudian untuk where di mananya? Di Gunung Lawu. Ya. Atau tepatnya di ini ya, di Taman Hutan Raya Tahura KGPAA Mangkunegoro 1 Boyolali. Ini ya, itu pokoknya dia di Balai Taman Hutan Raya atau Tahura KGPAA Mangkunegoro. Dan untuk why mengapa? Jadi buat anak-anak semua, jika kalian itu kesulitan untuk menemukan bagian why atau kenapa dan bagian how atau bagaimana, itu biasanya terletak pada akhir berita. Untuk bisa menemukan why dan how. Coba yang mana Mbak Nasta, bagian why dan how jika dilihat di akhir berita? Ini berdasarkan hasil survei ini termasuk nggak, Pak? Berdasarkan Nah, hasil itu survei. itu bisa masuk ke dalam why. Iya. Dan untuk how bagaimana, nah itu bagaimana itu bisa berisi tentang proses ataupun urutan kejadian dari dari why itu sendiri, ataupun akibat dari why itu sendiri gitu. Di sini ya Mbak ya, di bagian mulai dari akibatnya itu apa untuk menjadi modal awal dalam pengembangan kawasan konservasi Gunung Lawu melalui program yang dijalankan Pertamina. Nah, dan didukung lagi dengan pendapat dari Brasto ini. Kami berharap program yang kami jalankan dapat berjalan secara berkelanjutan dengan kerjasama berbagai pihak sehingga memberikan manfaat bagi pelestarian alam dan masyarakat di sekitar Gunung Lawu. Nah, itu ya. Nah, Bapak rasa kalian semua sudah memahami dari ini semua. Intinya kalian harus teliti dalam membaca suatu berita itu. Nah, untuk langkah terakhir kita yaitu setelah kita mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita, maka kita harus menyimpulkan isi dari berita yang disampaikan. Nah, cara menyimpulkannya gimana? Yaitu pertama kita udah baca teks berita secara cermat dan jeli. Nah, kemudian kita sudah bisa menentukan unsur-unsur apa saja yang ada dalam berita, mulai dari 5W1H atau adik Simba itu tadi. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan poin itu, poin 5W1H atau adik Simba itu, kalian langsung bisa kalian padu-padankan antara informasi apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, itu kalian bisa padu-padankan. Contohnya ini dalam teks berita Pertamina ini. Nah, jika kita
telusuri, kita padu-padankan unsur-unsur itu, maka bisa jadi begini. Pertamina pada tanggal 23 sampai 25 bulan Mei 2022, Pertamina sudah melakukan pelestarian keanekaragaman hayati di kawasan konservasi Gunung Lawu. Hal itu dilakukan di Hutan Raya atau Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro 1. Tuh. Hal itu dikarenakan apa? Karena tadi ini berdasarkan hasil survei tersebut kami menemukan Pertamina menemukan lebih dari 862 jenis flora dan spesies dengan spesies asli di Gunung Lawu, di mana terdapat spesies yang berpotensi menjadi spesies endemik di Gunung Lawu. Kemudian ditambah lagi sehingga program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat bagi pelestarian alam dan masyarakat sekitar Gunung Lawu. Nah itu, jadi intinya cara kalian untuk mengetahui isinya itu dengan cara kalian harus bisa memahami pokok-pokok terlebih dahulu, baru kalian bisa padu-padankan antar pokok itu antar unsur-unsur dari teks berita itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk tugasnya di rumah, silakan kalian mencari contoh teks berita sebanyak-banyak atau bisa 5 contoh teks berita. Nah, setelah itu kalian bisa analisislah unsur-unsur apa saja yang ada dalam teks berita itu. Nah, unsur-unsurnya itu seperti yang telah dicontohkan teman-teman tadi, yaitu pakai 5W1H atau dalam bahasa Indonesia disebut adik Simba. Seperti itu. Nah, setelah kalian menemukan unsur-unsurnya itu tadi, baru kalian tuliskan isi ataupun pokok dari teks berita itu dengan cara kalian memadu-madankan antar unsur-unsur 5W1H tadi. Baik, cukup jelas ya anak-anak mengenai tugasnya? Jelas, Pak. Apakah ada yang ditanyakan tentang penugasan itu? Tidak, Pak. Sudah jelas. Oke. Oh ya, mengenai deadline pengumpulan ataupun tenggat waktu pengumpulan, silakan besok, pertemuan besok kan harus selesai dan kita akan bahas bersama-sama. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Tetap semangat dalam belajar, jangan menyerah. Meskipun kalian sekarang ini masih dalam masa pandemi ya, masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Bapak harap kalian tetap semangat dalam belajar dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Mohon maaf apabila Bapak ada kekurangan dalam menyampaikan materi tadi. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kembali pada anak-anakku semua.